Colin Powell pernah berkata, jika Anda ingin meraih keunggulan dalam hal-hal besar, kembangkanlah kebiasaan dalam hal-hal kecil. Keunggulan bukanlah pengecualian, itu adalah sikap yang berlaku. Jadi, kebiasaan kita bukan sekadar kebiasaan, itu adalah faktor yang menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Namun, inilah masalah besarnya. Bagaimana Anda mengetahui kebiasaan yang dapat membuat Anda lebih kaya? Nah, kita akan segera mengetahuinya bersama karena dalam video hari ini, kita akan membahas kebiasaan yang akan membuat Anda lebih kaya dan bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan pribadi Anda. Jadi, mari kita langsung saja. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, ciptakan berbagai sumber pendapatan. Pertama dan terutama, Anda perlu memastikan bahwa Anda memperoleh penghasilan dari lebih dari satu sumber. Di zaman sekarang ini, hal itu telah menjadi lebih dari sekadar kebutuhan, bukan kemewahan. Jika Anda ingin menjadi lebih kaya, pada dasarnya Anda harus menghasilkan lebih banyak uang. Dan cara yang baik untuk memulainya adalah dengan menciptakan berbagai sumber pendapatan untuk diri Anda sendiri. Menariknya, hal itu telah menjadi lebih dari sekadar kebutuhan, bukan kemewahan. Jika Anda ingin menjadi lebih kaya, pada dasarnya Anda harus menghasilkan lebih banyak uang. Dan cara yang baik untuk memulainya adalah dengan menciptakan berbagai sumber pendapatan untuk diri Anda sendiri. Menariknya, Anda tidak perlu mencari 2 hingga 3 pekerjaan. Anda cukup memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Pandemi telah membuka beberapa pilihan dan peluang bagi orang-orang untuk bertahan hidup, membuat sejumlah keterampilan menjadi jauh lebih menguntungkan. Ada beberapa platform tempat Anda dapat menjual keterampilan ini untuk mendapatkan bayaran per jam. Dan jika Anda tidak menginginkan pekerjaan sampingan yang melibatkan partisipasi aktif, Anda dapat berinvestasi dalam saham dan obligasi dan membiarkan uang Anda melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Nomor 2, membuat anggaran. Anggaran membantu Anda melacak pengeluaran dan tagihan Anda, tetapi anggaran tidak hanya itu saja. Anggaran juga dapat membantu Anda mengelola uang dengan cara yang benar-benar membangun kekayaan Anda. Anggaran memungkinkan Anda memahami situasi keuangan Anda saat ini dan menunjukkan apa yang perlu Anda kurangi agar tetap bertahan. Jika Anda mengalami kekurangan keuangan, anggaran akan mengungkapnya dan membantu Anda menemukan solusi. Membuat anggaran juga akan membantu Anda mengekang pengeluaran yang berlebihan, memprioritaskan pendapatan Anda, dan membantu Anda menetapkan tujuan yang realistis untuk masa depan. Nomor 3, membuat keputusan penting pada waktu yang tepat. Membuat keputusan penting di waktu yang tepat sejalan dengan menghasilkan lebih banyak uang. Keputusan Anda tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi, tetapi juga keuangan Anda. Jika Anda membuat keputusan di menit-menit terakhir, terutama yang melibatkan keuangan, Anda menempatkan diri Anda saat ini dan di masa mendatang pada risiko kebangkrutan. Apakah Anda terlalu banyak mengelola secara mendetail sehingga kehilangan peluang besar? Atau apakah Anda menghabiskan begitu banyak uang sehingga Anda menginvestasikan uang Anda ke setiap usaha yang tersedia tanpa melakukan riset yang tepat? Keputusan yang Anda buat dengan uang Anda pada akhirnya akan menguntungkan atau merugikan Anda. Jadi, Anda harus selalu memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Hey, jangan takut untuk meminta bantuan atau saran dari para ahli keuangan karena pengalaman mereka dapat memberi Anda perspektif yang sama sekali baru. Nomor 4, jangan berbicara negatif tentang diri sendiri. Tanpa diragukan lagi, berurusan dengan keuangan Anda pasti menjadi salah satu hal yang paling membuat stres untuk dihadapi. Hal ini membuat orang merasa sangat cemas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pembicaraan negatif tentang diri sendiri. Meskipun sangat umum untuk hanya mencaci maki dan mengkritik diri sendiri tentang situasi keuangan Anda, itu sama sekali tidak membantu Anda. Terus-menerus mengkhawatirkan dan menyalahkan diri sendiri tentang kebiasaan belanja atau tagihan yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan membuat Anda semakin merasa malu. Sebaliknya, hal ini hanya akan membuat Anda tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi, Anda harus memiliki pandangan yang lebih positif terhadap hidup dan keadaan Anda. Mengakui bahwa Anda memiliki masalah keuangan itu baik dan merupakan langkah pertama. Pola pikir negatif tidak akan pernah mengubah situasi Anda, itulah sebabnya Anda harus tetap positif, setidaknya netral, dan berusaha untuk keluar dari situasi itu. Penasihat keuangan bisa menjadi penyelamat di sini. Nomor 5, mendidik diri sendiri. Ada begitu banyak hal yang tidak Anda ketahui tentang uang dan keuangan, dan ada banyak sekali informasi yang tersedia di internet untuk Anda. Dengan uang yang begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan masa depan kita, sungguh mengherankan bahwa banyak orang masih buta huruf secara finansial. Sejumlah orang berjuang untuk membangun kekayaan hanya karena mereka tidak mengerti cara kerja keuangan. Profesional memang membantu, tetapi bagaimana Anda bisa tahu bahwa seorang profesional memberi Anda nasihat yang baik jika Anda sendiri tidak memiliki pengetahuan dasar?
Orang sering berasumsi bahwa mempelajari terminologi keuangan ini adalah kerja keras dan Anda juga harus menjadi semacam ahli matematika atau akuntansi, tetapi pada kenyataannya, itu tidak sesulit itu. Dengan beberapa pencarian Google yang sederhana, Anda akan segera memahami keuangan Anda dengan jauh lebih baik. Kecuali Anda mengetahui prinsip-prinsip membangun kekayaan, Anda tidak akan pernah bisa menjadi atau tetap kaya. Dan inilah mengapa di aplikasi Alux, kami telah membuat paket pembelajaran yang disebut prinsip-prinsip membangun kekayaan, yang akan memandu Anda melalui setiap langkah proses membangun dan mempertahankan kekayaan untuk diri Anda sendiri. Jika Anda membuka alux.com/app atau mencari Alux di Apple App Store atau Google Play Store dan mengunduh aplikasi Alux, Anda akan mendapatkan pengalaman gratis selama 7 hari. Namun jika Anda mendapatkan langganan berbayar, Anda juga mendapatkan akses ke paket pembelajaran yang disertakan dalam paket tersebut. Ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan diskon besar untuk paket pembelajaran Anda. Jadi, kunjungi alux.com/app dan lihat paket pembelajaran kami, prinsip-prinsip membangun kekayaan. Nomor 6, singkirkan godaan. Begini, hadapi saja, kita semua tergoda dan menghabiskan beberapa dolar untuk barang-barang favorit kita di supermarket, bahkan ketika kita benar-benar tidak membutuhkannya. Anda bisa tergoda untuk membeli sepasang sepatu kets baru, bahkan ketika Anda jelas-jelas sudah memilikinya. Namun, jika Anda menyerah pada godaan ini setiap saat, Anda lebih banyak merugikan keuangan Anda daripada menguntungkannya. Situasi keuangan Anda tidak akan membaik dengan pengeluaran impulsif. Bahkan, itu hanya akan merusak keuangan Anda dalam waktu singkat. Jadi, cobalah untuk menghindari membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan. Keluarlah hanya jika Anda perlu dan jangan membawa kartu kredit Anda setiap saat. Anda harus memperhatikan cara Anda membelanjakan uang Anda. Mungkin tampak tidak penting saat ini, tetapi jika Anda ingin membangun kekayaan dalam jangka panjang, Anda harus belajar cara menghilangkan godaan. Nomor 7, mengelola utang Anda secara efisien. Dapat dikatakan bahwa Anda tidak akan menjadi lebih kaya jika Anda memiliki banyak utang. Jika Anda terus-menerus mengambil pinjaman untuk menutupi pinjaman sebelumnya, kami tidak ingin mengecewakan Anda, tetapi Anda belum berada di jalan menuju kebebasan finansial. Namun, mengingat utang dan pinjaman tidak dapat dihindari bagi banyak orang, penting untuk mempelajari cara mengelolanya. Mengelola utang secara efisien membantu Anda menghentikan utang tersebut agar tidak menjadi tidak terkendali. Sebagai permulaan, Anda harus memastikan pembayaran pinjaman Anda selalu tepat waktu. Jika Anda melewatkan pembayaran, maka Anda tidak perlu heran jika melihat bunga tambahan pada pinjaman Anda. Anda harus berusaha secara sadar untuk mengalokasikan uang untuk utang Anda setiap bulan. Sama pentingnya untuk selalu mencari pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah, karena ini akan sangat berarti ketika tiba saatnya untuk membayarnya. Nomor 8, menghindari utang sepenuhnya. Memang benar banyak orang merasa utang tidak dapat dihindari, tetapi jelas lebih baik jika Anda dapat menghindarinya sama sekali. Faktanya, kami percaya bahwa menghindari utang bukanlah hal yang mustahil seperti yang dibayangkan banyak orang. Dibutuhkan usaha ekstra untuk menghindari utang tersebut. Tentu saja, misalnya, menabung untuk mencapai tujuan Anda, seperti membeli rumah atau mobil, akan mencegah Anda dari keharusan mengambil hipotek. Membangun dana darurat dan mematuhi anggaran juga dapat membantu Anda menghindari utang. Jika Anda benar-benar harus meminjam hanya apa yang Anda butuhkan dan dapat membayarnya dengan mudah. Nomor 9, rencana menabung yang konsisten. Menghabiskan lebih banyak uang karena Anda menghasilkan lebih banyak adalah godaan yang menurut banyak orang tak tertahankan. Dan dalam video kami sebelumnya, kami menyebut ini inflasi gaya hidup. Namun sejujurnya, untuk membangun kekayaan, Anda harus menabung uang selama Anda bisa. Tabungan adalah dasar untuk kekayaan. Tabungan membantu di saat-saat darurat dan mencegah Anda mencapai titik terendah. Untuk menjadi lebih kaya, Anda harus berkomitmen pada kebiasaan dan rencana menabung Anda. Ini tidak akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi itu adalah sesuatu yang sebenarnya dapat Anda kendalikan. Jadi, buatlah rencana tabungan dan patuhi rencana tersebut seakan-akan hidup Anda bergantung padanya, karena, ya, memang begitulah kenyataannya. Nomor 10, bersiap untuk hari-hari sulit. Hidup tidak dapat diprediksi dan setiap hari yang berlalu, hal itu menjadi semakin nyata. Ayolah, siapa yang akan menduga bahwa kita akan terjebak di rumah selama beberapa bulan, jauh dari pekerjaan, sekolah, dan orang-orang yang kita cintai? Siapa yang menyangka hal itu akan terjadi? Semua ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita bersiap untuk kejadian-kejadian tak terduga yang dapat terjadi. Dana darurat adalah salah satu cara untuk memastikan Anda memiliki cara untuk menghadapi beberapa pengeluaran tak terduga. Itulah sebabnya rekening dana darurat sangat penting.
Anda jarang mengantisipasi kebutuhan perbaikan darurat untuk mobil Anda atau memperbaiki sesuatu di rumah Anda atau bahkan untuk membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Akan selalu lebih mudah jika Anda memiliki sejumlah dana yang dialokasikan untuk pengeluaran semacam itu. Jika tidak, Anda mungkin harus mengajukan pinjaman berbunga tinggi, yang pada akhirnya akan membawa Anda ke jalan menjadi miskin alih-alih menjadi kaya. Nomor 11, berinvestasi pada diri sendiri. Investasi terbaik yang dapat dilakukan siapapun adalah investasi yang Anda lakukan pada diri sendiri. Orang kaya memahami pentingnya pendidikan mandiri dan berusaha untuk terus mendalami pengetahuan. Mereka membaca buku, mempelajari keterampilan baru, menonton berita, dan mengikuti perkembangan segala hal yang menjadi perhatian mereka. Salah satu cara terbaik untuk berinvestasi pada diri sendiri adalah dengan membekali diri dengan keterampilan baru, yang pada gilirannya akan membuka lebih banyak peluang bagi Anda. Pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk promosi dan memperoleh lebih banyak pendapatan jika Anda memperoleh lebih banyak kualifikasi? Sebagian besar organisasi senang melihat individu yang berupaya untuk menjadi lebih baik karena hal ini mencerminkan bahwa mereka adalah individu yang progresif. Berinvestasi pada diri sendiri memberikan peluang yang lebih baik untuk menghasilkan lebih banyak uang sekaligus memberi Anda kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keuangan Anda dan keputusan yang memengaruhinya. Nomor 12, berinvestasi. Melakukan investasi adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun kekayaan dan menjadi lebih kaya. Hal yang baik tentang investasi adalah Anda tidak memerlukan banyak uang untuk memulai. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, berinvestasi membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Yang harus Anda lakukan adalah melakukan investasi yang tepat. Meskipun menabung itu penting, investasilah yang benar-benar membantu Anda membangun kekayaan. Namun, inilah masalahnya dengan investasi. Keputusan yang salah dapat menyebabkan Anda kehilangan semua uang Anda. Itulah sebabnya penting untuk melakukan riset yang memadai sebelum berinvestasi pada peluang apapun dan berpegang pada hal-hal yang benar-benar Anda pahami. Jika Anda tidak terlalu yakin dengan suatu investasi, bicarakan dengan penasihat keuangan untuk memastikan investasi tersebut sesuai dengan keuangan Anda. Ingat, ini bukan untuk membuat Anda takut dan ragu untuk berinvestasi, tetapi pahamilah bahwa keputusan yang salah benar-benar dapat merugikan Anda. Nomor 13, melacak kredit Anda. Kredit adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan finansial Anda, dan Anda dapat menikmati sejumlah manfaat jika Anda terlihat baik di tempat yang tepat. Sangat penting bagi Anda untuk melacak kredit Anda sehingga Anda tidak terjerat utang terlalu jauh. Fasilitas kredit seringkali membuat orang berpikir mereka mampu membayar lebih dari yang sebenarnya, sehingga mereka menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang gila. Namun, berikut adalah aturan sederhana yang dapat Anda jalani. Jika Anda tidak dapat membayarnya secara tunai, Anda memang tidak mampu membelinya. Pantau pengeluaran kartu debit dan kredit Anda dan pastikan untuk tidak melampaui batas kredit atau kartu Anda. Nomor 14, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang seperti Anda. Orang-orang yang bergaul dengan Anda jauh lebih penting daripada yang Anda kira. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa kekayaan bersih Anda cenderung mirip dengan teman-teman terdekat Anda. Kita sering menjadi seperti orang-orang yang bergaul dengan kita dan itulah mengapa penting untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang sukses. Bergaul dengan orang-orang sukses lainnya membantu membuka pikiran Anda dan memikirkan cara untuk menambah penghasilan Anda. Jika Anda ingin menjadi kaya, bagaimana kalau Anda mencari teman-teman yang kaya? Bagaimanapun, pemenang tertarik pada pemenang lainnya. Nomor 15, ambil risiko yang diperhitungkan. Apa jadinya kesuksesan tanpa mengambil beberapa risiko? Itu hanya bagian alami dari proses, bukan? Meskipun risiko perlu diambil, sama pentingnya bagi Anda untuk mengetahui kapan dan kapan tidak mengambil risiko ini. Dan inilah mengapa risiko ini disebut sebagai risiko yang diperhitungkan. Orang kaya biasanya tidak mempertaruhkan keputusan besar. Mereka melakukan penelitian yang tepat, menganalisis situasi, dan membayangkan semua kemungkinan hasil. Meskipun risikonya tidak menguntungkan mereka, mereka tidak akan kehilangan banyak hal. Namun, jika risikonya menguntungkan, mereka memiliki peluang untuk menang banyak. Dan begitulah, Aluxer, ini adalah perjalanan yang menarik, 15 kebiasaan yang dapat membuat Anda lebih kaya. Kami harap Anda mulai menerapkan beberapa langkah ini dalam hidup Anda. Terima kasih telah mengikuti kami hingga saat ini. Untuk menunjukkan betapa kami menghargai Anda, mari kita lanjutkan ke bonus nomor 16. Fokus pada peluang. Anda tidak akan menghasilkan lebih banyak uang hanya dengan duduk di rumah, berbaring di tempat tidur, atau terus-menerus menonton Netflix. Anda harus terbuka terhadap peluang yang datang dan memanfaatkannya sebaik mungkin.
Terkadang peluang hanya muncul beberapa kali, yang membuatnya sangat penting bagi Anda untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri jika Anda akhirnya melewatkan peluang besar yang dapat memberikan banyak manfaat bagi keuangan Anda. Seperti biasa, pastikan Anda melakukan semua riset yang diperlukan sebelum mencobanya. Apakah Anda punya kiat yang ingin dibagikan kepada kami di komunitas? Tuliskan di kolom komentar. Saat kami berbagi, semua orang belajar. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Aluksa.